Setelah semua keperluannya tersusun rapi, Rian mengganti pakaiannya dengan pakaian serba hitam. Konon hitam itu tidak bisa dilihat oleh mata dukun atau makhluk halus. Tiang bertanya kepada Rian, "Yan, untuk apa semua ini? Kamu bukan dukun santet kan?" "Ada-ada aja Diang, mana mungkin aku dukun santet. Gak akan tega aku tuh ngebunuh orang, apalagi membunuh orang yang sama sekali tidak bersalah padaku. Kecuali..." Rian enggan meneruskan kalimatnya. Pikirannya melayang ke beberapa tahun lalu saat dia memenggal kepala perampok. "Kecuali apa, Yan?" tanya gadis itu. "Kecuali itu terpaksa," jawab Rian. "Kamu pakai ini ya. Takutnya kamu juga kena nanti. Soalnya kamu kan ada di sini dan aku juga masih belajar," ujar Rian seraya menyerahkan gelang hitam pada Diang. "Yan, hati-hati," ucap Diang khawatir. Rian tersenyum. "Iya, tapi andaikan aku kalah, tolong telepon keluargaku, handphonenya ada di situ ya," ujar Rian berpesan seraya menunjuk handphonenya yang berada di dekat bantalnya. "Jangan bicara seperti itu, Yan. Kamu orang baik, kamu gak akan mati kok," isak Diang. Sudah-sudah, jangan menilai orang hanya dari luarnya saja. Kamu cuma tidak tahu aku, masa laluku. Andai kau tahu, mungkin kau pun akan berpikir aku adalah orang paling jahat, paling brengsek yang pernah kau kenal, ujar Rian tertawa kecil. Diang pun tersenyum. "Gak percaya aku," ucap gadis itu. "Ya sudah, terserah kamu saja Diang." "Yan, iya, gak jadi deh, takut kamu tersinggung." "Gak akan Diang, santai aja, aku udah terbiasa kok. Sejak kecil dihina, diejek," ujar Diang tertawa terkecil. "Masih sakit tapi masih bisa bercanda," ujar Diang tersenyum. "Emang itu kenyataannya Diang. Dijauhi teman-teman satu sekolah, iya pernah. Dihina, iya. Diejek juga. Itu udah hal biasa bagiku," kata Rian tersenyum. "Kamu hebat Jayan. Aku aja beberapa kali pernah mencoba bunuh diri karena masalah orang tuaku," kata Diang. "Aku juga pernah menjalani masa-masa paling sulit di hidupku, saat aku harus berjuang melawan rasa bersalahku pada kekasihku yang meninggal setelah diperkosa dan keluarganya dirampok. Bahkan sampai sekarang rasa bersalah itu masih ada," kata Rian meneteskan air mata. "Makanya saat aku melihat kau hendak diperkosa kemarin, aku tidak bisa menahan emosiku," kata Rian mengusap air matanya. "Kekasihmu beruntung Yan bisa mendapatkan lelaki sepertimu yang sangat mencintai dia dengan tulus. Pasti dia sangat cantik ya Yan," ujar Diang tersenyum. "Gak seberuntung itu kelihatannya," ujar Rian menunduk mengingat kejadian di malam itu saat dia merenggut kesucian kekasihnya. "Kok gitu?" tanya Diang. Enggak apa-apa," jawab Rian. "Yan, kalau boleh aku ingin melihat foto kekasihmu itu, boleh?" tanya Diang. Aku bahkan tidak punya satupun fotonya. Walaupun aku tidak melihat fotonya, tapi aku yakin Yan, dia itu sangat cantik," kata Diang tersenyum. "Tidak juga, tapi dia memiliki hati yang sangat baik dan lembut. Bahkan saat aku melakukan hal gila pun, dia masih bisa untuk memaafkan aku. Dia perempuan yang memberikan aku sejuta kebahagiaan, tidak seperti perempuan-perempuan yang pernah kutemui." "Memangnya dia itu kekasihmu yang keberapa Yan?" "Yang pertama." "Lalu wanita-wanita yang kau temui sebelum dia?" Teman, sama seperti perempuan-perempuan di desa ini, mereka hanya teman. Aku tidak berniat untuk memacari mereka," kata Rian. "Kenapa?" tanya Diang penasaran. "Karena aku takut." "Takut kenapa? Apa menurutmu kami itu perempuan adalah sosok makhluk menyeramkan?" tanya Diang seraya memperagakan sosok makhluk yang menyeramkan. Enggak, bukan itu. Kalau itu sih keterlaluan," kata Rian tertawa kecil. "Lalu, mereka terlalu berlebihan." "Maksudnya Yan?" "Tidak hanya sekali atau dua kali, tapi sering. Perempuan-perempuan yang entah menyukaiku atau tidak, mereka sering memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak diperlihatkan pada siapapun selain suaminya nanti. Tujuannya hanya untuk membuatku tertarik ya, walau sejujurnya aku emang tertarik melihat hal itu. Tapi hanya sebatas itu, tidak ada cinta. Di sini pun aku pernah mengalami hal yang sama," kata Rian. "Wah,
Berarti kau incaran Kamben mana, Kian? Soalnya kau kan masih berjaka, ujar Diang seraya mengecilkan suaranya. Kamu salah, aku sudah bukan berjaka. Loh, tadi katanya? Tanya Diang heran. Dulu aku pernah memperkosa kekasihku. Maksudnya? Rian menceritakan secara detail tentang kejadian dulu itu pada Rian. Sebenarnya dia tidak mau, tapi aku yang memaksanya karena aku takut kehilangan dia. Karena saat itu statusnya adalah istri orang, ujar Rian. Dan ternyata aku memang benar-benar kehilangan dia untuk selamanya. Lanjut Rian menunduk. Aku ikut sedian. Jalan cinta kalian harus seperti itu, ucap Diang. Rian pun tersenyum. Semoga kau mendapatkan pengganti dia lagi, Ayan. Amin. Semoga saja tidak perlu cantik lah, yang penting dia bisa membuat masakan kesukaanku, ujar Rian tersenyum. Memangnya kesukaanmu apa, Yan? Juhu umbut uwei, ujar Rian tersenyum. Haha, kau ini ada-ada saja. Anak kecil pun bisa membuatnya, Yan, ujar Diang tertawa terbahak-bahak. Aku serius. Awalnya aku tidak suka, tapi setelah dia yang memasaknya, entah kenapa aku malah sangat menyukai juhu umbut uwei. Dia mencari umbutnya sendirian, memasaknya sendirian, tapi rasanya itu yang membuatku suka. Biasanya kan umbut uwei itu pahit, tapi kalau dia yang memasaknya rasanya manis dan enak, ujar Yan. Wah, kalau itu sulit, Yan. Sama saja seperti membuat asam menjadi madu, ujar Diang tertawa. Kau benar, bahkan ibuku saja tidak bisa membuat umbut uwei menjadi manis. Tapi andaikan ada temanmu yang bisa membuatnya, bagaimana? Apa kau akan menikahinya? Tanya Diang lalu tertawa terbahak-bahak. Mending nikah sama nenek-nenek aku daripada nikah sama yang punya pedang juga. Yan, aku masak dulu ya, kata Diang. Rian mengangguk. Setelah Diang ke dapur, Rian mengambil sesuatu dan membawanya keluar rumah, menanam sesuatu itu tepat di depan rumah. Setelah itu, Rian mencuci tangannya dan masuk ke kamarnya, membaringkan tubuhnya. Di tempat tidur, Rian memikirkan yang terjadi padanya kemarin. Secara tidak sadar, Rian sudah mengingkari janjinya pada Inai dan amainya untuk tidak ikut campur dengan masalah orang lain. Dan sekarang dia harus menerima serangan santet dari dukun itu. Yan, kamu mau makan sekarang? Tanya Diang mendekatinya. Yan, hei, ujar Diang seraya menepuk lengan Rian. Kenapa? Kamu mau makan sekarang? Biar aku suapi ya. Nanti saja, Yang. Aku bisa sendiri. Kalau kamu mau makan, makan saja duluan. Kalau begitu aku duluan ya, Yan, kata Diang yang dibalas anggukan oleh Rian. Masih jam 7. Masih punya waktu untuk tidur, batin Rian. Rian mencoba memejamkan matanya. Yan, boleh pinjam handukmu? Aku ingin mandi. Sekalian pinjam baju boleh, kata Diang. Emangnya kemarin itu kenapa kau tidak mengambil 2 atau 3 lembar baju? Seraya memberikan baju dan celana yang ada di dalam lemari dekat tempat tidurnya. Mana berani aku, ujar Diang menunduk. Ya sudah, ambil ini. Maaf ya, baju-bajuku mungkin agak kebesaran untukmu, kata Rian seraya memberikan baju, celana handuk untuk Diang. Diang berjalan ke kamar mandi. Setelah itu Rian mengambil bukunya dan mulai membaca. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam kamar mandi. Rian melompat bangun dan berlari menyusul arah teriakan Diang. Diang, kau baik saja? Tanya Rian, cemas. Aduh, ada binatang yang menggigitku, isak Diang gemetar. Ular atau apa? Tidak tahu, di sini gelap, aku tidak bisa melihatnya. Cepat keluar dari situ, aku takut, kata Diang. Rian mendobrak pintu kamar mandi itu. Diang duduk di sudut kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu memang gelap karena lampunya mati. Jangan kesinian, aku tidak memakai apa-apa. Di mana handuknya? Tanya Rian berusaha mencari handuk. Di dinding. Ini pakai, nanti aku obati luka bekas gigitan binatang itu ya.
Dia memegang pundak Rian, berjalan keluar mandi dengan kaki yang pincang. Setelah sampai di dalam kamar, Diang duduk dengan tubuh gemetar di ranjang Rian. "Di mana kau digigit binatang itu?" Dia memperlihatkan kakinya. "Ini seperti gigitan kelabang besar," kata Rian seraya menyulut rokoknya. Setelah beberapa hisapan, Rian mendekatkan ujung rokok yang masih menyala itu pada luka gigitan kelabang di kaki Diang. "Kamu mau apa, Yan?" tanya Diang takut. "Mengeluarkan racunnya, Diang. Aku tidak punya cara lain selain ini," kata Rian. "Tidak akan sakit, percayalah," ujar Rian memegang kaki Diang. "Baiklah, tapi pelan-pelan," ucap Diang seraya menutup matanya. Rian tersenyum melihat Diang. Setelah beberapa saat, "Bagaimana? Masih sakit?" tanya Rian. Sudah berkurang, makasih ya, Yan." "Ya, aku pun sering digigit kelabang atau kalajengking. Bahkan pernah juga aku digigit ular piahe." "Ular?" "Iya, tapi piahe itu tidak berbisa. Gigitannya tidak mengakibatkan kematian, hanya rabun selama seminggu atau lebih," kata Rian tersenyum. "Diang, pasti orang tuamu mencari sekarang. Apa kau tidak ingin pulang?" tanya Rian pelan. "Mereka tidak akan memperdulikan aku, apalagi mencari aku. Kalau aku merepotkanmu, aku akan pergi sekarang juga," ujar Diang menunduk. "Bukan itu maksudku, Diang. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi dari sini sendirian. Kalaupun kau ingin pulang, aku mengantarmu." Diang menunduk. "Sekarang kau tidurlah. Kalau kau tidak bisa ke atas, tidur di sini saja. Besok kita ke pasar membeli baju untukmu ya." Diang menutup tubuhnya dengan selimut, sementara Rian duduk di ujung tempat tidur. 2 hari lagi, Totok dan yang lainnya datang. Bagaimana aku menjelaskan tentang gadis ini? Aku yakin mereka tidak akan percaya, batin Rian. Tiba-tiba di luar terdengar suara tertawa cekikikan. Diang membuka selimutnya dan duduk, wajahnya ketakutan. Rian berdiri, bermaksud hendak membuka pintu. Namun tangannya ditarik Diang. "Jangan, Yan, itu pasti hantu, jangan dibuka," bisik Diang. "Tidak apa-apa, aku tidak takut dengan kamben mana. Kalau dibiarkan dia akan terus mengganggu," ujar Rian melepaskan tangan Diang. "Rian, jangan!" bentak Diang tetap memegang tangan Rian dengan kasar. "Aku takut, Yan, takut jika yang dikatakan orang-orang benar tentang hantu itu. Dia akan mengambil payudara perempuan yang masih perawan," ujar Diang. Rian mengurungkan niatnya, lalu duduk di dekat Diang. "Apa benar begitu? Yang aku tahu mereka hanya mengincar laki-laki." "Kata orang aku pun juga tidak tahu benar atau tidak," jawab Diang. Suara tawa itu semakin lama semakin jauh. Tiba-tiba dari atas atap rumah terdengar ada sesuatu berjalan. Tanpa sadar Diang memeluk Rian, menyembunyikan wajahnya di belakang Rian. "Tidak usah takut, dia tidak akan bisa masuk," ujar Rian melepaskan pelukan gadis itu. "Jangan kemana-mana, Yan," ujar Diang memeluk Rian semakin erat. "Aduh, dadaku sakit," ujar Rian mencoba melepaskan tangan gadis itu. Krek, krek, suara di atas atap itu semakin menjadi. "Diang, dukun itu sudah mulai beraksi. Kalau kau terus memelukku seperti ini, kita berdua bisa mati," ujar Rian melepaskan pelukan gadis itu. "Tapi Yan," ujar Diang ketakutan, "kau di sini saja. Aku tidak akan meninggalkanmu," kata Rian seraya berdiri. "Yan, hati-hati," ujar Diang dengan suara bergetar. Rian mengangguk. Lalu Rian duduk di atas kain hitam yang ia gelar, dan di atasnya sudah ada air di dalam botol kecil itu. Dengan perlengkapan seadanya, Rian berusaha menangkis serangan santet yang dikirim oleh dukun ilmu hitam itu. Rian duduk dengan mata terpejam. Mulutnya mulai merapalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh gurunya. Keringat mulai membasahi tubuh Rian. Rian terus membacakan doa-doa itu. Tiba-tiba ada suara lengkungan di atas atap. Brak! Suara itu begitu keras, seperti sesuatu menghantam atap rumah. Brak! Pintu kamar itu terbuka. Ada seorang lelaki berdiri.
Di situ, "Rian, anakku," ujar lelaki itu. Rian membuka matanya. "Amai," gumam Rian. "Dukun itu bukan tandinganmu. Kau bisa mati-mati sia-sia jika kau lanjutkan ini semua," ujar lelaki itu. Rian mendekati ayahnya, arwah Roni. "Tapi Mai, tidak ada jalan lain lagi. Jika aku tidak berusaha melawannya, aku juga akan mati. Dan jika aku melawannya, aku pun tetap akan mati. Aku tahu aku bukan apa-apa dibanding dukun itu, tapi aku tidak ingin mati begitu saja tanpa berusaha melawan," ujar Rian tegas. Oh ya teman-teman, yang pengen tahu kisahnya Roni, ayahnya dari Rian atau amainya, teman-teman bisa nyimak di Fakta Sejarah. Tinggal dicari saja arwah Roni spasi Fakta Sejarah full version, gitu ya teman-teman. Oke lanjut. "Pemikiranmu memang sama seperti aku, Rian," ujar Roni tertawa. "Dukun itu membutuhkan darah perawan untuk menyempurnakan ilmu hitamnya, Yan. Jagalah temanmu itu, biar Amai yang berangkat ke rumah dukun itu," ujar Roni seraya menghilang. Rian mendekati gadis itu. "Diam, hei bangun," kata Rian seraya membuka selimut gadis itu. "Hei bangun, kau tidur apa pingsan?" ujar Rian menyentuh hidung Diang. Gadis itu menggeliat. "Yan, kau tak apa-apa?" tanya Diang langsung memeluk Rian. "Kau kenapa? Lepaskan pelukanmu, aku tidak apa-apa." "Maaf," Rian mengangguk. "Bagaimana kakimu?" "Sakitnya sudah berkurang tapi kakiku mulai bengkak," kata Diang memperlihatkan kakinya. "Diang, di sini bukan tempat yang aman untukmu. Apalagi jika teman-temanku nanti datang. Mereka bisa menuduh kita yang tidak-tidak," kata Rian. "Kalau aku pulang percuma. Tidak ada yang menganggap aku. Orang tuaku sibuk dengan pertengkaran mereka. Bahkan mereka pernah berkata padaku tentang penyesalan mereka mempunyai Isa gadis itu. Aku mohon izinkan aku di sini dulu. Aku memasak untuk kalian, mencuci pakaian kalian, tidak usah dibayar. Yang penting aku bisa makan dan tinggal di sini," kata gadis itu memegang tangan Rian. Mendengar ucapan gadis itu, Rian merasa kasihan padanya. Rian membelai pipi gadis itu. "Baiklah, untuk sementara kau boleh tinggal di sini. Nanti jika teman-temanku sudah datang, kami akan memperbaiki kamar di ujung itu untukmu," kata Rian lembut. Gadis itu memeluk Rian. Gadis itu mulai menciumi Rian. Rian diam saja. "Terima kasih atas kebaikanmu padaku. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu," bisik gadis itu serta membuka handuknya. Tanpa sadar Rian memulai mencumbu gadis itu. Namun beberapa saat kemudian dia melepaskan tubuh gadis itu. "Ya Tuhan," batin Rian. Rian segera berdiri dan keluar kamar. Di luar kamar dia memijat-mijat kepalanya. "Hampir saja kesalahan yang sama terulang kembali," batin Rian. "Yan, kau kenapa?" tanya gadis itu memegang pundak Rian. Tidak apa-apa, kau tidur saja," kata Rian tanpa menatap gadis itu. "Apa kau tidak mau?" tanya gadis itu. Rian menggeleng. "Aku tidak pantas mendapatkan itu. Jagalah kesucianmu untuk suamimu kelak," ujar Rian menepis tangan Diang. "Sekarang tidurlah, sudah hampir tengah malam," kata Rian. Diang kembali masuk ke dalam kamar. Sementara di luar, Rian duduk menatap langit malam. "Maafkan aku, Lep. Hampir saja aku mengkhianatimu," gumam Rian. Selama 2 jam Rian duduk di luar, dan saat matanya mulai terasa berat, Rian masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Sekitar jam 4 subuh, Rian kaget saat mendengar Diang merintih. Rian bergegas bangun melihat Diang. "Diang, kau kenapa?" "Sakit." "Ya Tuhan, kau berdarah," kata Rian melihat spray yang penuh banyak darah. "Kenapa bisa begini?" "Aku tidak tahu, Yan." "Mari ku bantu turun," kata Rian lalu membantu Diang turun. Setelah Diang turun, Rian memberikannya. "Kenapa bisa begini? Kamu haid?" tanya Rian gugup. Enggak tahu kenapa bisa jadi begini. Setelah kamu mencumbuku tadi," ujar Diang. "Hah? Mana mungkin?" kata Rian tidak percaya.
Iya, setelah aku masuk tadi, aku langsung tidur. Lalu kamu masuk dan mencumbuiku. Kamu sudah mengambil itu dariku, Yan. Apa kamu lupa? Tanya dia. Aku selama 2 jam duduk di luar. Tidak mungkin aku lupa, kata Rian berusaha menjelaskan. Tapi tadi itu kamu masuk ke sini, Yan. Kamu, bukan orang lain, isak dia. Apalagi ini, batin Rian kacau. Sakit sekali, rintih Diang. Diang, aku berani bersumpah setelah aku mengatakan tidak padamu itu, aku tidak masuk ke kamarmu lagi dan aku duduk di luar selama 2 jam. Lalu setelah mengantuk aku masuk dan langsung tidur. Aku bersungguh-sungguh tidak masuk ke sini, apalagi menyetubuhimu, kata Rian menangis. Lalu yang masuk ke sini siapa? Apa kau kira aku percaya jika yang masuk dan mencumbuiku itu bukan kamu, sementara wajah dan tubuh itu kamu? Isak Diang. Yan, aku memang bermaksud memberikan itu untukmu, tapi jika kau sudah mendapatkannya, kenapa kau harus berbohong? Aku bukan anak kecil, Yan. Jika kau tidak mau bertanggung jawab, aku ikhlas. Aku tidak akan memaksamu untuk menikahiku. Tidak akan memberitahukan kejadian ini pada siapapun, isak Diang. Rian semakin kacau. Tapi jangan memperlakukan aku seperti ini, Yan. Kau yang berbuat dan kau sendiri tidak mengaku kalau itu kau, isak Diang. Tangannya masih memegang perutnya. Tunggu di sini sebentar, kata Rian. Kau mau kemana, Yan? Apa kau sekarang tega meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini? Isak Diang. Tidak, tolong jangan berpikiran seperti itu, Diang. Aku hanya ingin ke belakang sebentar, kata Rian, seraya bergegas ke hutan di belakang mes. Amai Roni, apa kau percaya padaku, Mai? Gumam Rian. Aku benar-benar tidak melakukan itu pada Diang, tangis Rian. Bukankah tadi aku berpesan agar kau menjaga temanmu itu? Apa kau masih tidak paham arti menjaga? Tanya suara tanpa wujud itu. Aku hampir saja melakukan kesalahan lagi, Mai. Makanya saat aku teringat kekasihku, aku langsung keluar, kata Rian. Amai tidak sanggup melawan dukun itu, Yan. Lebih baik besok kau pulang sebelum terjadi apa-apa padamu, ujar suara itu lagi. Lalu Diang, antarkan dia pulang. Dia sudah tidak diperkosa jin milik dukun itu, kata Roni. Tapi dia menuduh aku melakukan itu padanya, Mai. Dan sekarang kemaluannya terus-menerus mengeluarkan darah, kata Rian. Amai, Mai, teriak Rian. Dengan wajah lesu, sedih dan menyesal, Rian kembali ke dalam mes. Diang, panggil Rian. Aku di sini, Yan, ujar Diang dengan suara lemas. Astaga, kenapa kau di sini? Mana pakaianmu? Kata Rian. Tolong aku, Yan, ada sesuatu yang mengganjal di kemaluanku, kata Diang. Dengan perasaan kacau, Rian mendekati Diang yang berdiri membelakanginya di dekat WC. Diang, apa kau baik-baik saja? Rian, jangan, itu bukan aku, teriak Diang dari pintu kamar mes. Seketika Rian mundur. Kenapa mundur, Rian? Ujar sosok itu. Aku menginginkan buah zakarmu untuk mainan anakku. Ujar sosok yang menyerupai Diang itu, seraya membalikan wajahnya. Rian berlari menghindari tangan sosok itu. Rian berlari ke dalam mes dan mengunci pintunya. Yan, kau tidak apa-apa? Rian menggeleng seraya menarik nafas berat. Kau lihat wajahnya, hantu itu sangat menyeramkan. Yan, aku rasa kau benar. Yang menyetubuhiku tadi bukan kamu. Aku ingat kau memiliki tanda ini. Makhluk tadi tidak memiliki tanda ini. Tubuhnya dingin dan itunya sangat besar, isak Diang. Seraya berlari ke dapur, Rian segera mengejarnya. Diang, letakkan pisau itu. Kamu jangan macam-macam. Lebih baik aku mati saja, Yan. Aku tidak mau terus-menerus disetubuhi makhluk itu, isak Diang. Saat itu pikiran Rian sangat kacau, buntu. Rian terpaksa merebut pisau itu. Cepat lepaskan pisau ini, kata Rian menahan mata pisau itu dengan telapak tangannya. Kau jangan membuatku semakin kacau begini. Masih ada jalan lain selain bunuh diri, bentak Rian. Perlahan-lahan Diang melepaskan pisau itu. Rian memeluknya. Bunuh diri bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, kata Rian. Tapi lambat laun aku pasti akan mati jika terus mengeluarkan darah seperti ini, isak Diang. Ganti pakaianmu dan kita berangkat malam ini juga. Aku akan membawamu ke tempat guruku,
Semoga beliau bisa menyembuhkanmu, bisik Rian. Sekitar jam 5 subuh mereka pergi dari mes itu. Singkat cerita, sore harinya mereka sampai di desa Rian. Orang tua Rian menyambut kedatangan Rian dan gadis itu dengan ramah. "Calon menantu kita, Jang," ucap Suri seraya tersenyum. "Iya, cantik sekali," ujar Bujang. Rian tersenyum kecut. "Kenapa wajahmu pucat, Nak?" tanya Suri khawatir. "Panjang ceritanya, Nay. Nanti aku ceritakan. Sekarang biarkan dulu Diang istirahat, Nay. Mai," ujar Rian menuntun Diang ke kamarnya. "Kau istirahat dulu. Aku ke dapur dulu," kata Rian. "Yan, apa calon istrimu itu sakit?" tanya ibu Rian. "Nay, dia temanku, bukan calon istriku," bisik Rian. "Mana makanan, Nay? Kasihan Diang, belum makan dari subuh tadi," kata Rian. "Ini makanannya," ujar ibunya Rian membukakan tudung saji. Setelah membuat teh hangat dan menyiapkan makanan, Rian membawa minuman dan makanan itu masuk ke kamarnya. "Kamu belum makan dari pagi tadi. Lebih baik sekarang kau makan dan minum. Guruku kalau sore begini masih sibuk. Kita akan ke sana nanti selepas maghrib," kata Rian sembari menyuapi gadis itu. "Bagaimana? Darahmu apa masih keluar?" tanya Rian. Rian mengangguk. "Itu sebabnya aku tidak berani duduk di kasurmu," kata dia. "Jangan pikirkan itu. Nanti aku carikan upih untuk alas kamu duduk," kata Rian. "Kalau nanti kamu sembuh dan kamu tetap nggak berani pulang, aku bersedia menikahimu," kata Rian dengan suara bergetar. Dia menggeleng. "Enggak, Yan, aku tidak pantas untukmu," isak gadis itu. "Shh, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun kau seperti ini karena aku meninggalkanmu sendirian di kamar mes itu," kata Rian. Dia menggeleng. "Kamu tidak salah, Yan," ujar Diang mengelus tangan Rian. "Sudah, Yan, aku sudah kenyang," ujar Diang seraya berdiri. "Aku mau numpang ke kamar mandi di mana?" "Sini aku antar," kata Rian seraya menggendong gadis itu. "Jangan, Yan, aku bisa jalan sendiri. Malu dilihat ibu dan ayahmu. Nanti dikira macam-macam," ujar Diang. Rian menurunkan Diang dari gendongannya. "Apa kau masih sanggup berjalan?" tanya Rian merangkul bahu Diang. Diang hanya mengangguk. "Yan, aku pinjam handuk atau sarung?" "Ya, aku ambilkan." Diang mandi dan membersihkan darah yang terus-menerus keluar itu. "Diang, ini handuk dan ini untukmu ya." "Ini CD siapa, Yan? Dan siapa yang membuat pembalut kain ini? Kamu?" tanya Diang heran. "Itu milik ibuku, tapi itu masih baru saja dibeli ibuku. Dan yang kain itu aku minta dibuatkan itu untukmu." "Lalu apa kata ibumu?" tanya Diang seraya mengambil handuk dari balik pintu. "Aku meminta ibuku membuatkan anu untuk perempuan yang sedang haid. Lalu itu diberikan ibuku," kata Rian. Diang keluar dari kamar mandi itu. Lalu Rian membantunya berjalan ke kamar. "Yan, buka pintunya, Yan," ujar ibunya Rian memanggil. Rian segera membukakan pintu untuk ibunya. "Ini baju, semoga kamu suka, Nak," ujar ibunya Rian seraya memberikan beberapa lembar daster. "Yan, orang tuamu baik sekali. Apa kau betah tinggal di sini, Diang?" Diang hanya tersenyum. Malam harinya, kurasa guruku sudah ada di rumahnya. "Kita berangkat sekarang saja, ini pakai jaketku. Rumahnya jauh, kita tidak bisa berjalan kaki saja. Kalau naik motor apa kamu sanggup? Atau kita jalan air saja?" tanya Rian. "Terserah kamu saja, Yan. Lebih aman kalau kita pakai perahu cas saja ya. Kita pamit dulu pada orang tuamu, Yan." "Ya." Rian memegang tangan Diang dan membawanya keluar kamar. Melihat Rian dan gadis itu, kedua orang tua Rian tersenyum. "Mai, aku pinjam perahu cas ama ya. Aku ingin membawa Diang ke rumah guru," kata Rian seraya duduk di dekat ayahnya. "Pakailah. Memangnya sejak kapan Amai melarangmu menggunakan cas?" ujar Bujang seraya menepuk pundak Rian. "Kalau begitu kami permisi ya, Nay, Mai, Pak, Bu," ucap Rian seraya mencium tangan orang tuanya. "Kami permisi, Namang," ucap Diang ikut mencium tangan kedua orang tua Rian. Mereka berdua berjalan menuju sungai. Di tengah jalan Rian bertemu teman-temannya. "Wih, Yan, sudah punya calon rupanya. Bagaimana nasib Bino, Yan?" "Hahaha," ujar Midun. "Brengsek," umpat Rian. Rian segera menarik tangan Diang melalui teman-temannya. "Itu tadi teman-temanku, teman satu kamar," kata Rian seraya membantu Diang menuruni tangga lempang.
Kalau yang ikutin treat Om Ras dari awal pasti tahu ya seperti apa tangga lempang itu. Iya nggak apa-apa kok, jawab Diang. Mereka berdua berangkat. 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai. Ayo naik, rumah tunggal itu milik guruku, ujar Rian. Yang tubuhku terasa panas. Tidak apa-apa, kata Rian seraya menuntun Diang. Rian, membawa siapa kau itu nak? Ujar suara dari dalam rumah itu. Hei, abah ngintip ya, kata Rian. Diang segera memukul tangan Rian. Aduh, masuk nak. Lelaki parubaya itu tersenyum ramah melihat Rian dan Diang. Namun raut wajahnya seketika berubah ketika melihat bagian bawah pinggang sampai kaki Diang. Tunggu di situ Yan, kata gurunya Rian. Bersambung. Apakah Diang akan segera tertangani oleh gurunya dan kemudian sembuh? Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.